Dari rekaman video amatir milik warga, api yang cukup besar membakar gudang mebel di Kelurahan Jati Kramat, Kramat Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api berkobar hingga melalap habis seluruh areal gudang mebel. Petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Api sulit dipadamkan lantaran banyak material yang mudah terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak hanya gudang, bahkan besarnya kobaran api membuat 3 rumah kontrakan yang berada di belakang gudang juga ikut terbakar. Tidak bisa dikuasai, membesar, ke bawah angin membesar. Untuk yang di sebelah selatan, di pojok, itu sudah dikuasai oleh di Jago Merah. Dari arus pendek, untuk sementara diduga dari arus pendek. Asal mula api dari bagian mana, Pak? Untuk tepatnya kita kurang paham, yang jelas diduga dari arus pendek. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengerahkan 13 armada ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sejumlah warga membawa logistik pemilu kemudian membakarnya di distrik Kebo dan distrik Yagai, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Senin 13 Februari 2024. Logistik yang dibakar berupa kotak suara dan surat suara. Warga membakar surat suara karena kecewa form C1 KWK hilang. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri menyayangkan aksi tersebut sebab pada minggu kemarin terjadi aksi pembakaran di kantor distrik di Baya Biru. Sementara di distrik Baya Biru membakar kantor distrik karena kecewa panitia memindahkan TPS ke distrik lain. Kapolda Papua menjelaskan pihaknya telah mengirim tambahan pasukan sehingga wilayah Paniai dan sekitarnya diperkuat karena sangat rawan. Persoalan yang membuat sebenarnya ini menjadi persoalan yang cukup kami prihatin. Namun saya berharap ini tidak berulang terus kejadian ini. Nah, kami sendiri dari Polda Papua saya sudah memerintahkan untuk perkuatan segera merapat ke Paniai, nanti merapat di DIY, kita perkuat di 3 titik ini supaya tidak berulang. Saya sudah mengingatkan para Kapolres yang ada di Puncak, yang ada di Intan Jaya yang diduga untuk mulai tingkatkan kewaspadaan. Kapolda Papua juga memastikan hingga H-1 hari ini seluruh daerah tidak bermasalah, hanya di Paniai yang masih bermasalah dan tidak seluruh distrik, hanya di 3 distrik. Diduga karena kelelahan dalam menjalankan tugasnya menjelang hari pemungutan suara, seorang ketua KPPS di Medan dan anggota KPPS di Magetan, Jawa Timur meninggal dunia. Ketua KPPS TPS 6, Kelurahan Babubara, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Firmanto meninggal dunia. Penyebabnya diduga karena kelelahan dan kerap pulang hingga larut malam jelang hari pencoblosan. Sebelum meninggal dunia, Firmanto sempat mengalami sesak nafas. Nyawanya sudah tidak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Keluarga Firmanto menuturkan jika selama hidupnya almarhum tidak memiliki riwayat penyakit. Sebelumnya ada mengidap penyakit nggak orang tua bang? Nggak ada ya? Ini berapa hari mau pencoblosan nih almarhum jam-jam berapa pulang bang? Jam 3, jam 4. Berarti kemungkinan kelelahan nih bang? Iya, almarhum ketua KPPS bang? Iya, ketua KPPS. Rencananya Firmanto sendiri akan bertugas pada hari pencoblosan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Anggota KPPS Rita Setianingsih, warga Kelurahan Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, meninggal dunia beberapa jam setelah dirawat di rumah sakit. Rita dilarikan ke rumah sakit karena tiba-tiba pingsan saat rapat KPPS, diduga saat itu penyakit hipertensinya mendadak kambuh. Sementara itu, Ketua PPK Maospati memastikan jika Rita Setianingsih sudah memenuhi persyaratan sebagai anggota KPPS meski memiliki penyakit hipertensi. Saya dibenarkan bahwanya meninggal tadi malam sebelum subuh atau dini hari, karena beliau sendiri memang bekerja, cuman informasi juga dari BPS-nya mempunyai riwayat tensi tinggi kan itu. Selain menjadi anggota KPPS, Rita juga bekerja sebagai ASN di pemerintahan Kabupaten Magetan.
Dari Magetan, Asfi Manar melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan politik uang di masa tenang, seorang ASN di Cianjur diamankan Satgas Money Politik, Bareskrim Polri dan Bawaslu Kabupaten Cianjur. Dari tangan terduga pelaku, Satgas Money Politik menyita sejumlah amplop berisi uang Rp30.000 dan spesimen contoh kertas suara. Seorang ASN yang menjabat sebagai Kasih Kesra di kantor Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diamankan Satgas Money Politik Bareskrim Polri dan diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Cianjur. Terduga pelaku diduga menyebarkan amplop berisi uang pecahan Rp30.000 kepada relawan dan warga, serta menyebarkan spesimen kertas suara atau contoh kertas suara yang diarahkan ke salah satu calon legislatif dari salah satu partai di masa tenang. Bawaslu Kabupaten Cianjur mendapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan di masa tenang, dan itu informasi tersebut kami terima dari pihak kepolisian. Guna mendalami kasus ini, Bawaslu akan memeriksa dan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan money politik terduga pelaku. Jika terbukti, maka pihaknya bersama tim penegak hukum terpadu akan memproses pidana pemilu ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan kinerja Bawaslu hingga Rp29 juta untuk kelas jabatan tertinggi. Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Presiden, namun Istana menjelaskan kenaikan itu sudah direncanakan sejak Oktober 2023. Presiden Joko Widodo resmi menaikkan tunjangan kinerja atau tukin pegawai Badan Pengawas Pemilu. Tepat 2 hari sebelum pencoblosan dengan angka tertinggi senilai Rp29 juta. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diteken 12 Februari 2024. Tunjangan kinerja Bawaslu ini menyesuaikan dengan kelas jabatan. Tingkat tertinggi yaitu kelas jabatan 17 menerima tunjangan hingga Rp29.085.000 per bulan. Sedangkan kelas jabatan terendah, kelas jabatan 1, menerima tukin Rp1.968.000 per bulan. Terkait kenaikan tunjangan kinerja, Bawaslu RI membantah tentang adanya isu ke arah ketidaknetralan di pemilu. Anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengatakan pihaknya akan tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan kenaikan tukin tersebut sudah diusulkan sejak Oktober 2023. Ari menjelaskan kenaikan tunjangan kinerja itu berbasis kenaikan penilaian indeks reformasi birokrasi.